Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Sifa Zulfabila dengan NIM 2261218084 akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester. Menjawab soal yang pertama, yakni untuk menyanggah tuduhan dari sebagian kaum orientalis yang mengatakan bahwa Islam ialah buatan dari Nabi Muhammad serta hasil jiplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi, kita dapat memberikan beberapa sanggahan serta bukti yang konkret. Yang pertama, yakni Islam bukan buatan Nabi Muhammad, akan tetapi wahyu yang diturunkan dari Allah. Islam sendiri mengklaim sebagai agama wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, seperti yang ditegaskan Allah dalam surat An-Najm ayat 3-4. Kemudian sanggahan yang kedua, yakni kesamaan ajaran Islam dengan agama sebelumnya justru memperkuat klaim kebenaran Islam, karena hal tersebut membuktikan bahwa Islam merupakan kelanjutan dari wahyu-wahyu yang pernah diturunkan kepada nabi terdahulu seperti Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, yakni penciptaan langit dan bumi yang berlangsung selama 6 hari. Baik dalam Islam maupun Yahudi memiliki konsep yang sama mengenai hal tersebut. Akan tetapi terdapat perbedaan dari kedua agama tersebut, yakni dalam kitab Yahudi disebutkan bahwa Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Sementara dalam Islam, Allah tidak mengalami kelelahan setelah menciptakan alam semesta, seperti yang sudah dicantumkan dalam surat Qaf ayat 38. Dan hal ini bukanlah ciplakan, akan tetapi koreksi terhadap ajaran sebelumnya. Kemudian yang keempat, yakni perbedaan konsep hari suci. Yahudi mengkhususkan hari Sabtu sebagai hari istirahat total, sedangkan Islam menetapkan hari Jumat sebagai hari istimewa dengan adanya ibadah sholat Jumat. Kemudian yang kelima, yakni terdapat beberapa kata dalam Al-Quran yang memiliki kemiripan dengan bahasa Ibrani atau Aramaik, karena kedua bahasa tersebut berasal dari rumpun bahasa yang sama, maka wajar saja jika terdapat beberapa kata yang mirip. Baik, selanjutnya yang keenam atau terakhir, bahwa tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu belajar dari Yahudi ketika berdagang di Syam merupakan tuduhan yang lama, karena Nabi sendiri merupakan seorang yang ummi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Dan seandainya Nabi belajar dari Yahudi, seharusnya mereka atau Yahudi mendukung Nabi dalam kenabiannya. Akan tetapi faktanya mereka justru menolak dan menentang Islam. Menjawab soal yang nomor 2, yakni metode dan metodologi yang dapat diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah yang pertama, yakni metodologi atau pendekatan yang dapat dilakukan ialah suami dapat mempertimbangkan berbagai cara untuk mendapatkan kelapa muda tersebut tanpa melanggar aturan dan membahayakan diri sendiri, dengan yakni mengumpulkan informasi seperti apakah pemilik pohon kelapa tersebut bersedia memberikan izin, atau adakah alternatif lain yang dapat dilakukan selain memanjat pohon kelapa tersebut sendiri. Kemudian setelah memikirkan metodologi tersebut, selanjutnya yakni metode atau teknik atau cara yang dapat diimplementasikan oleh suami ialah tentunya dengan metode legal dan etis, seperti meminta izin kepada pemilik pohon dan membelinya jika perlu, atau dapat juga menawarkan barter kepada pemilik pohon. Dengan mengimplementasikan metodologi yang tepat, dapat membantu suami untuk berpikir secara sistematis dalam memilih metode terbaik yang sesuai dengan norma sosial dan hukum tentunya. Menjawab soal yang nomor 3, yakni metodologi studi Islam merupakan disiplin yang membahas cara atau metode dalam memahami, meneliti, serta mengkaji Islam secara ilmiah.
Berikut merupakan peta konsep dari metodologi studi Islam. Yang pertama yakni terdapat pendekatan dalam studi Islam, yakni pendekatan normatif yang berdasarkan wahyu seperti tafsir dan fikih. Kemudian pendekatan historis, yakni melihat perkembangan Islam dalam sejarah. Kemudian pendekatan sosiologis yang mempelajari pengaruh Islam dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir yakni pendekatan filsafat, yakni menganalisis konsep-konsep fundamental Islam. Kemudian peta konsep yang kedua yakni metode dalam studi Islam. Terdapat yang pertama yakni metode tafsir yang menyelidiki tentang makna dalam Al-Quran. Kemudian metode hadis yang mengkaji kesahihan serta pemahaman dalam hadis. Kemudian ada metode fikih, yakni yang menentukan hukum berdasarkan dalil syar'i. Dan yang terakhir yakni metode sejarah atau yang menganalisis mengenai perjalanan Islam dari masa ke masa. Kemudian peta konsep yang ketiga yakni tujuan dari studi Islam, yakni memahami Islam secara mendalam. Kemudian mengaitkan Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yakni menyebarkan Islam dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yakni apakah Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan? Jawabannya ialah iya. Islam dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan dalam beberapa konteks tertentu, terutama sebagai sistem ilmu yang memiliki landasan epistemologis yang kuat. Berikut beberapa aspek yang dapat mendukung pernyataan tersebut, yakni yang pertama ialah Islam memiliki sumber pengetahuan yang jelas seperti wahyu atau Al-Quran dan hadis sebagai yang menjadi sumber utama kebenaran. Kemudian ada akal atau ijtihad yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan ajaran Islam. Kemudian ada juga indera atau pengamatan, yakni Islam mendorong eksplorasi alam semesta. Kemudian argumentasi yang kedua yakni Islam mempunyai metode ilmiah dalam pemahaman, yakni metode deduktif, yakni atau metode yang berbasis wahyu. Yang contohnya seperti hukum Islam tersebut dibuat berdasarkan prinsip yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, serta adanya metode induktif, yakni berbasis observasi. Seperti Islam mendorong pengamatan terhadap alam, yang seperti yang tercantum dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Kemudian aspek yang ketiga yakni Islam mendukung riset dan eksperimentasi, seperti Islam memerintahkan manusia untuk menggunakan akal dan berpikir kritis, seperti dalam surat Al-Imran ayat 190-191. Kemudian adanya ilmuwan muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Hawarizmi yang mengembangkan berbagai ilmu dari beberapa perspektif Islam. Kemudian yang aspek yang keempat yakni Islam mempunyai sistem klasifikasi ilmu, yakni yang pertama ilmu nakliyah, yakni ilmu yang berdasarkan wahyu seperti tafsir, hadis, fikih. Kemudian kedua yakni ilmu akliyah yang berdasarkan akal seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yakni ilmu amali, yakni ilmu yang didapatkan ketika mengamalkan sesuatu. Baik, itu tadi jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.